Halo kawan dan kerabat, di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Fredrik Makitan bersama Anda lagi di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita untuk belajar dan merenungkan perkataan-perkataan Yesus yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri 2000 tahun yang lampau, dan bagaimana itu mempengaruhi atau membawa perubahan hidup dalam kehidupan manusia di sepanjang zaman. Dan pada episode hari ini, beberapa perkataan Yesus yang akan saya kutip yang akan menjadi bahan pembelajaran dan perenungan kita, yaitu yang saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 12 ayat 28 dan 30. Saya bacakan sejenak untuk Anda. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya. Jadi begini, ya, untuk mengerti ini saya harus sedikit ceritakan konteksnya. Pada episode yang lalu atau dari segi urutan-urutan peristiwa pelayanan Yesus, sebelum peristiwa ini, beberapa waktu yang lalu, Tuhan Yesus baru saja melayani di dalam satu acara perjamuan makan yang diadakan oleh seorang Farisi yang bernama Simon. Nah, ini di Galilea, kemungkinan besar di kota Kapernaum, pada kira-kira pada tahun 28 Masehi. Jadi dalam peristiwa itu, Yesus melayani seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan berdosa atau perempuan, ya dalam tanda kutip, perempuan pelacur yang datang mencari Yesus. Dia menangis, mengakui dosanya, memeluk kaki Yesus, mencium kaki Yesus, lalu dia menyekanya dengan rambutnya, kemudian dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal harganya. Kemudian ya Yesus mengampuni dosanya. Ya, singkatnya begitu. Kemudian hal itu menjadi satu pertanyaan besar, membawa keheranan bagi Simon orang Farisi dan teman-temannya, juga pasti orang-orang Farisi di situ yang ikut serta dalam makan malam bersama itu. Dan kesempatan Yesus melayani orang-orang ini, orang-orang gede ini ya, orang Farisi dan teman-temannya ya. Tapi kita tidak bahas itu lagi, tapi ini hanya saya mencuplik sebentar untuk melihat bahwa setelah itu Yesus lagi berjalan kemana-mana, ke kota-kota, ke desa-desa, dan melayani. Dan pelayanan Yesus kita sudah tahu bahwa yang umumnya terjadi itu adalah Yesus mengajar dengan berbagai cara, ya, dengan metode-metode terutama perumpamaan, perbandingan, analogi, dan macam-macam kiasan-kiasan, dan membuat contoh-contoh, dan dengan bahasa Yesus yang sangat mendarat bagi kehidupan orang pada masa itu. Nah, di satu rumah pada satu saat, ya, tidak disebutkan oleh Matius maupun Markus maupun Lukas yang menulis peristiwa ini, tidak disebutkan di kota mana, di rumah siapa, tapi ini terjadi satu rumah ketika Yesus ada di situ. Lalu datanglah orang berbondong-bondong yang membawa orang sakit, membawa orang yang kerasukan setan, ya itu biasa terjadi seperti itu. Orang selalu mengikuti Yesus, dan yang banyak diantara juga datang untuk menyaksikan apa yang Yesus buat sambil mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus yang luar biasa. Nah, datanglah seorang yang dirasuk setan dibawa oleh kelompoknya, komunitasnya atau orang-orangnya. Dia dirasuk setan, tapi orang ini lebih berat lagi. Dia juga bisu, dia juga buta. Jadi orang buta, orang bisu, dan sedang dirasuk setan. Maka Yesus menyembuhkan, mengusir setan keluar dari orang itu, dan orang itu celik lagi matanya, dan dia bisa berbicara, menjadi normal lagi dalam waktu sekejap dengan kuasa Yesus semacam itu. Nah, pada waktu itu kan ada orang-orang banyak yang lihat nih, ada juga orang-orang Farisi yang suka mengkritik. Bahkan pada saat itu juga sedang dicari-cari oleh ibu Yesus, Maria, dan juga saudara-saudaranya Yakobus dan lain-lain, ya. Nah, ini peristiwa ini terjadi.
Lalu terjadi berbagai macam tanggapan yang bermacam-macam lah yang menanggapi persoalan atau apa yang dilakukan oleh Yesus ini, yang semuanya menyoroti Yesus. Jadi misalnya ada orang Farisi katakan bahwa Yesus menggunakan kuasa Beelzebul. Ini kuasa roh jahat, pemimpin dari satu kelompok roh jahat yang dipakai oleh Yesus untuk mengusir setan. Nah, ini nanti kita akan bahas pada saat-saat yang akan datang, pada episode yang akan datang. Tapi kita fokus dulu pada apa yang dikatakan Yesus ini. Nah, saya ulangi dalam Matius pasal 12 ayat 28, Yesus katakan, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Jadi Yesus kan membela diri dan menjelaskan kepada mereka, ini bukan kuasa setan, ya seperti yang kalian pikirkan itu. Tapi aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Jadi Yesus katakan, kalau saya mengusir setan dengan kuasa Allah, kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, ini hal yang penting kita bahas. Jadi walaupun sudah berulang-ulang saya bercerita tentang apa itu kerajaan Allah atau menjelaskan, tapi akan selalu dijelaskan karena inilah yang paling penting. Jadi kerajaan Allah ya, kita ingat pada episode-episode yang lalu kita sudah belajar tentang satu doa yang disebut doa Bapa Kami, yang sampai sekarang orang-orang Kristen selalu menggunakan doa itu atau selalu mengucapkan doa itu dalam ibadah-ibadah resmi maupun tidak resmi. Dalam arti ibadah yang formal maupun informal. Nah, ada satu kalimat di situ yaitu, ya Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Nah, sekarang kita lihat bahwa kerajaan Allah ini adalah satu kerajaan surga. Kadang-kadang Yesus menyebut sebagai kerajaan surga. Dan kerajaan surga ini sudah datang. Dari mana datang? Ya dari Allah, karena itu kerajaan Allah. Ya. Dan yang menunjukkan kerajaan Allah ini adalah Yesus. Yesus sendiri yang datang menunjukkan kerajaan Allah. Bagaimana orang berpikir tentang Allah, mengerti tentang Allah, mengerti melalui Yesus. Kehidupannya, sikapnya, perbuatannya, perkataannya, pikirannya, dan apa saja yang dibuat menjelaskan tentang kerajaan Allah. Apa yang dia buat terhadap manusia, juga terhadap Allah Bapanya sendiri, semua itu bercerita tentang kerajaan Allah. Nah, kerajaan inilah yang perlu dan harus dikembangkan. Oleh karena itu Yesus memilih 12 muridnya. Juga ada banyak orang yang mengikut dia yang bisa disebut sebagai pengikut-pengikut Yesus. Mereka harus belajar mengenal ini. Dan mereka lah yang akan meneruskan, mengembangkan, meluaskan kerajaan Allah. Yaitu kerajaan yang penuh kebenaran yang berasal dari Allah, bukan kebenaran manusia. Yang penuh kesucian, kekudusan karena Allah itu kudus. Dan yang penuh kasih karena Allah itu kasih. Ini yang harus muncul di dalam dunia, di dalam kehidupan manusia yang memenuhi bumi ini dari zaman ke zaman. Bukan saja dalam satu kelompok manusia, melainkan terutama pada setiap pribadi orang yang telah menyatakan dirinya, mengaku dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus atau murid-murid Kristus. Jadi inilah kerajaan Allah. Nah, kerajaan itu dilihatnya seperti apa? Nah, Yesus katakan ini, kalau saya mengusir setan dengan roh Allah, maka kerajaan Allah itu kalian sudah lihat. Jadi hanya roh Allah yang ada di dalam kerajaan Allah, yang bekerja di dalam kerajaan Allah, itu saja yang bisa mengusir setan sebesar, sehebat, segalak apapun setan itu. Hanya dengan perintah, keluar, keluar. Dan orang yang dirasuk setan, yang dicengkeram oleh roh jahat itu akan menjadi sembuh seketika. Nah, jadi satu arti kerajaan Allah di sini adalah bahwa kerusakan dalam kehidupan manusia, termasuk cengkeraman oleh roh-roh jahat yang membuat manusia tidak bisa berpikir, tidak bisa mengambil keputusan yang benar, tidak bisa melakukan hal-hal yang benar. Cengkeraman dari roh jahat ini dibongkar, dilepaskan supaya manusia bebas. Itu salah satu tanda kerajaan Allah. Ya. Ini dari ayat ini kita sudah langsung mengerti. Jadi Yesus katakan, kalau aku mengusir dengan kuasa roh Allah, dan memang aku mengusir dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi hei kamu semua yang ada, termasuk orang-orang Farisi yang ada di situ, yang melihat peristiwa ini,
Kalau kamu mau mengerti kerajaan Allah, lihatlah ini. Bahwa orang bisu, orang tuli, orang buta, dan orang yang dirasuk setan dibebaskan. Jadi kerajaan Allah datang di bumi ini dalam kehidupan manusia untuk membebaskan manusia dari sakit penyakit, dari cengkeraman roh jahat sehingga orang tidak bisa berpikir dengan benar, sehingga pada diri orang itu tidak bisa ditempati roh Allah. Maka sekarang harus dikosongin semua itu, supaya Allah menempati diri orang itu. Dan terang itu datang di dalam pikiran, dalam hatinya, sehingga dia bisa hidup sesuai dengan kebenaran, kasih, kesucian yang merupakan inti dari kerajaan Allah itu. Yang bisa dilihat orang, bisa dialami orang, dan bisa mempengaruhi orang lain, sehingga terjadi perubahan hidup. Nah, itu yang pertama. Kemudian, perkataan Yesus yang kedua yang kita akan renungkan adalah dalam pasal 12 ayat 30 dari kitab Injil Matius tadi. Yesus katakan begini, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Nah, ini kan didengar oleh orang-orang Farisi, siapa saja yang ada di situ, ya, 12 murid Yesus, para pengikut Yesus. Kalau kamu tidak bersama aku, ini kan berarti bahwa Yesus mau katakan, kalau kalian mau mengerti tentang kerajaan Allah, maka kalian harus bersama aku. Ya, Yesus katakan itu. Jadi, kalau tidak bersama Yesus, ya kalian tidak hidup di dalam kerajaan Allah. Karena hanya Yesus. Ini dia datang dari Allah. Di dalam dialah dunia ini diciptakan. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ini beberapa kesaksian Alkitab, kitab suci, tentang siapa Yesus. Jadi kalau kalian dalam sikap kalian mempertahankan diri dengan sikap kalian yang menolak Yesus, menolak aku, ya, aku Yesus, dan tidak percaya kepada aku, dan selalu skeptis, dan selalu dalam keadaan mau menyerang, melawan aku, ya berarti kalian tidak bersama aku, dan kalian tidak bersama aku, artinya kalian melawan aku. Itu berarti kalian tidak mau hidup di dalam kerajaan Allah. Kalian mau melawan Yesus yang datang membawa terang, membuka pikiran manusia untuk mengerti apa itu kasih, apa itu kesucian, kekudusan, apa itu kebenaran. Tetapi kalian menolak sehingga kalian tidak memiliki itu semua. Ya, apa yang Yesus buat, menyembuhkan orang sakit apa saja, melepaskan orang dari kuasa setan, itu adalah satu manifestasi dari kasih Allah yang mau membebaskan manusia, memerdekakan manusia dan memberikan dia hidup yang baru. Nah, lalu dikatakan sini juga, ya, jadi kalau kalian tidak bersama aku, ya artinya kalian melawan aku. Berarti melawan kerajaan Allah, berarti melawan Allah Bapa juga. Itu dia, jadi harus dijelaskan ini. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, apa artinya ini? Mengumpulkan apa? Jadi, mengumpulkan ini dalam pengertian begini. Kerajaan Allah ini akan harus disebarluaskan. Apa artinya ini? Artinya bahwa kehidupan yang benar itu disebarluaskan, dinyatakan supaya orang lihat. Ini kan berarti makin banyak orang akan datang mengenal kebenaran di dalam Allah, dalam Yesus Kristus, mengenal kesucian dan kasih yang sesungguhnya dari Allah Bapa yang kelihatan di dalam cara hidup Yesus, dalam perbuatan Yesus. Nah, mengumpulkan artinya juga membawa sebanyak mungkin orang untuk datang dan mengerti, oh ini kerajaan Allah yang bisa kita kenal, kita mengerti di dalam diri pribadi Yesus yang sedang kita lihat sosoknya sebagai manusia ini. Nah, itu dia. Tapi kalau orang tidak mengumpulkan atau tidak mau menyatakan hal ini kepada dunia luar, maka sama saja dia mencerai-beraikan kehidupan manusia itu sendiri. Artinya dia juga melawan kerajaan Allah. Tidak mau bergabung dalam kerajaan Allah. Dia seakan-akan menghancurkan juga. Dan dia melawan Yesus. Dan semua ini ya tentu saja ada akibatnya. Nah, inilah dua hal yang singkat yang bisa saya sampaikan berdasarkan apa yang dikatakan Yesus ini. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, terimalah. Itu lebih baik daripada kita menolak. Ini sama saja perkataan Yesus ini datang juga kepada semua umat manusia yang ada, yang hidup dari zaman ke zaman. Dan siapa yang mau bersama-sama dengan Yesus, dia bersama-sama mengumpulkan
atau membawa orang-orang untuk mengenal kerajaan Allah itu. Inilah pesan yang utama. Jadi jangan mengambil sikap melawan atau mengambil sikap seakan-akan terus-menerus ragu. Karena inilah yang ada dalam orang-orang Yahudi berasa itu. Sikap yang skeptis, tidak percaya, sikap yang menolak, bahkan sikap yang melawan. Ini ada di dalam orang Yahudi, orang kebanyakan, bahkan pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Padahal sekarang ini Yesus datang kepada mereka 2000 tahun yang lalu itu. Tapi berbahagialah kita yang mendengarkan semua ini, sehingga kita juga bisa mempunyai satu pikiran yang benar dan kita bisa mengambil satu keputusan, karena keputusan ini adalah demi hidup masing-masing kita yang telah mendengarkan tentang siapa Yesus itu. Demikianlah ini yang bisa saya sampaikan untuk Anda, dan saya berharap, saya berdoa supaya ada sentuhan baru yang Anda terima dari surga. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Dan saya Frederick Makitan undur diri dengan ucapan banyak terima kasih kepada Anda yang telah memberi waktu dan memperhatikan apa yang kita saksikan bersama atau apa yang kita dengarkan bersama ini. Get your message, have a good day, and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.